Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Pertama, hasil didikan Sasuke Uchiha. Nah, ini pastinya merupakan faktor pertama kenapa Boruto bisa memiliki kekuatan yang luar biasa kuat. Karena selama 3 tahun sebelumnya, Boruto terus menerima pelatihan langsung dari Sasuke Uchiha. Sebagai seorang guru, Sasuke menjadikan Boruto sebagai pendekar pedang sepertinya. Dia memberikan ilmu berpedangnya pada Boruto, hingga akhirnya membuat Boruto mahir dalam seni berpedang. Hal ini bisa kita lihat saat dimana Boruto terkepung oleh pasukan Yubikon. Boruto dengan mudahnya mengalahkan mereka hanya dengan satu tarikan nafas. Dan bahkan saat dimana dia hampir diserang oleh Cloud pun, Boruto dengan mahirnya mengeluarkan sebuah pedang dari sarungnya untuk kemudian dia gunakan sebagai pertahanan diri. Yang mana kecakapannya dalam mengayunkan sebilah pedang itu udah hampir setara lah sama sang guru. Mungkin karena itulah Sasuke mengapresiasi pencapaian Boruto tersebut dengan memberikan pedang Kusanagi miliknya sebagai hadiah. Tapi pastinya apa yang Sasuke ajarkan pada Boruto nggak hanya sebatas di ilmu berpedang doang. Dia juga pastinya melatih Boruto ninjutsu dan berbagai teknik lainnya. Tapi karena di sini jutsu-jutsu Boruto masih belum diperlihatkan semua, jadi kita di sini hanya akan berfokus pada jutsu-jutsu Boruto yang udah diungkap aja, oke? Dan jutsunya tersebut adalah Rasengan Uzuhiko. Seperti yang udah Mimin katakan sebelumnya, bahwa Rasengan Uzuhiko ini merupakan Rasengan versi sempurna dari Kyeru Rasengan. Sasuke selaku penemu potensi sebenarnya di balik keistimewaan Rasengan ini mengatakan bahwa Kyeru Rasengan terbentuk secara tak sadar oleh Boruto yang mencampurkan elemen petir dan elemen angin. Dikarenakan kedua elemen tersebut bergabung menjadi satu, akhirnya menciptakan Rasengan jenis baru. Dan alasan kenapa Rasengannya itu bisa menghilang karena elemen angin di dalamnya mampu menyatu dengan energi alam dan kemudian mengikis bentuk petirnya. Sehingga ketika Boruto melempar Rasengannya itu, elemen petir di dalam Rasengannya itu emang menghilang. Tapi sebagai gantinya, Rasengan tersebut hanya berisi kekuatan angin saja. Makanya pada saat Rasengan itu menghilang, Momoshiki masih terkena damage-nya. Ya karena masih tertinggal elemen angin di dalamnya. BTW ini tuh hanya asumsi Mimin doang ya, terkait cara kerjanya Kyeru Rasengan ini. Nah, karena Sasuke adalah orang yang paling mengenal jurus Rasengan tak terlihat ini, maka pastinya dia selama dalam masa melatih Boruto, mungkin adalah orang yang membantu Boruto mengembangkan jurusnya ini, hingga akhirnya bisa sampai ke tahap Uzuhiko seperti sekarang. Tapi yang jadi masalahnya di sini, Rasengan Boruto itu merupakan jurus Senjutsu. Mimin katakan Senjutsu karena Rasengannya bergerak menggunakan energi suatu planet. Karena menggunakan energi planet, ya otomatis bisa dikatakan menyerap energi alam. Dan Senjutsu sendiri, cara kerjanya ialah dengan menyerap energi alam. Kalau emang beneran Sasuke yang membantu Boruto menyempurnakan jurus Rasengannya itu, lantas dari manakah Sasuke bisa tahu kalau Rasengannya itu bekerja dengan menyerap energi suatu planet? Setahu Mimin, sejauh Mimin menonton anime Naruto, Sasuke sama sekali belum pernah atau bahkan nggak bisa pakai mode Senjutsu. Karena karakternya sendiri lebih monoton ke arah kekuatan Dojutsu Sharingan. Jadi bisa dibilang, Sasuke mungkin memanglah orang yang menemukan keunikan Rasengan Boruto itu dan membantunya untuk mengembangkan jurus hebatnya tersebut. Tapi hanya sebatas mengembangkan doang, bukan menyempurnakan. Dan untuk misteri siapa yang membantu Boruto menyempurnakan jurusnya itu, simak di poin yang kedua, oke? 2. Hasil didikan Toneri. Rasengan Uzuhiko bisa dikategorikan sebagai teknik setingkat dewa. Dan hal ini tak lepas dari cara kerja jurusnya ini yang terlalu overpower. Yang dimana ketika si pengguna memakai jurusnya ini dan menempelkannya pada si korban, maka jurus tersebut secara bertahap akan terus ada untuk memberikan sebuah damage, hingga akhirnya membuat orang yang bersangkutan tewas dibuatnya. Nah, karena jurus yang Boruto peroleh ini setingkat dewa, ya pastinya membutuhkan sosok pembimbing yang juga punya pengetahuan tentang para dewa.
Dan kebetulan sekali nih, ada orang yang punya pengetahuan tentang dewa dan punya kemampuan setingkat dewa. Yap, dia adalah Toneri Otsutsuki. Mungkin Toneri adalah orang yang cukup tepat untuk memberikan bimbingan pada Boruto terkait bagaimana cara Boruto menyempurnakan jurus Rasengan-nya. Lah, Min, bukannya Toneri disegel ya sama Urashiki? Ya emang sih, tapi di sini kita kesampingkan dulu ya perihal Toneri yang disegel. Anggap aja Toneri saat ini udah lepas dari segelnya dan kemudian memberikan Boruto sebuah arahan untuk belajar. Dahulu para fandom sempat berspekulasi bahwa di masa depan nanti Toneri akan mengajari Boruto tentang Jogan dan berbagai teknik dewa lainnya. Hal ini sendiri disebabkan karena Toneri sempat meramalkan bahwa Boruto akan memikul sebuah takdir yang cukup besar di masa depan. Dan inilah yang menjadi landasan pertama Mimin kenapa Toneri Mimin katakan sebagai orang yang paling tepat untuk membantu Boruto menyempurnakan Rasengan-nya. Karena Toneri adalah orang yang memahami Boruto, sekaligus memahami potensi kekuatan besar di dalam diri Boruto. Sebelumnya Mimin katakan bahwa Rasengan Boruto merupakan Rasengan tipe Senjutsu, dan kebetulan Toneri merupakan orang yang sangat ahli dalam pengendalian Senjutsu. Sebenarnya di sini poin pentingnya kenapa Mimin memutuskan bahwa si Toneri inilah yang membantu Boruto menyempurnakan jurusnya, karena pada saat Boruto mengeluarkan jurusnya, Boruto mengatakan bahwa Rasengan Uzuhiko bekerja dengan menggunakan energi suatu planet. Maksudnya, dari mana gitu si Boruto bisa tahu kalau Rasengan-nya bekerja menggunakan energi planet? Kalau bukan karena ada seseorang yang sangat memahami kekuatan suatu planet seperti Toneri yang memberitahunya. Karena diajari Toneri, maka nggak heran kenapa pada saat terjadinya duel dengan Code, Rasengan Uzuhiko ini juga memiliki kemampuan lain, seperti menghilangkan tubuh sang penggunanya. Soalnya, yang mengajari Boruto sendiri juga mampu memanfaatkan cakra senjutsunya jadi berbagai teknik. Toneri yang pastinya sangat memahami dan berpengalaman dalam menyempurnakan senjutsunya pasti bakalan sadar bahwa ada sesuatu yang spesial di dalam Kieru Rasengan Boruto, dan akhirnya mengajari Boruto cara menggunakannya. Dan ngomong-ngomong soal senjutsu nih, sebenarnya Kashin Koji juga merupakan sosok yang paling mungkin untuk membantu Boruto menyempurnakan teknik Rasengan-nya. Sebab Kashin Koji bisa Rasengan, plus punya cakra senjutsu. Apalagi Kashin Koji adalah pecahan dari sosok sang legenda Jiraiya Sennin. Jika Kashin Koji adalah yang membantunya, maka dengan pemahaman yang cukup luas tentang Rasengan, Kashin Koji juga dapat membantu Boruto untuk menyempurnakan Rasengan-nya dari yang tadinya Kieru ke tahap Uzuhiko. Tapi mungkin saja kedua asumsi ini bisa jadi malah salah. Bagaimana jika yang terjadi sebenarnya Boruto sendirilah yang menyempurnakan Rasengan-nya tersebut ke level yang lebih tinggi? Sebab saat Naruto belajar Rasengan barunya pun nggak pernah tuh yang namanya dibantu Jiraiya ataupun Kakashi tentang bagaimana cara Rasengan-nya bisa ke tahap yang lebih tinggi. Tapi ya balik lagi sih, Naruto pun bisa menyempurnakan semua jurus Rasengan-nya berkat dirinya yang telah menerima bimbingan dari Jiraiya sebelumnya, hingga akhirnya mengetahui jurus Rasengan dan membuat evolusi pada jurusnya. 3. Hasil didikan Kashin Koji. Setelah munculnya fenomena di mana Boruto membawa katak, kita semua pastinya satu pemikiran bahwa Kashin Koji lah penyebabnya. Karena sang ayah Naruto, orang yang paling mungkin mengenalkan Boruto pada para katak di Gunung Myoboku, telah disegel oleh Kawaki. Sedangkan Sasuke, walau dia adalah guru Boruto, dia sendiri pastinya nggak mungkin banget yang mengajak Boruto ke Gunung Myoboku dan mengajarinya cara untuk membuat sebuah kontrak dengan seekor katak. Sebab Sasuke menjalin kontrak dengan hewan ular, ya pastinya Sasuke akan membawa Boruto ke Gua Ryuchi, ke tempat para ular berada. Mana mungkin gitu, Sasuke yang menjalin kontrak sama seekor ular bisa-bisanya malah mengajak Boruto ke Gunung Myoboku, yang merupakan tempatnya para katak. Karena Sasuke nggak mungkin banget yang mengajari Boruto untuk menjalin kontrak dengan seekor katak, maka Kashin Koji lah pilihannya. Karena ada berbagai macam faktor yang secara akurat mengatakan bahwa Kashin Koji lah yang mengajarinya. Faktor pertama, Gama Boruto memiliki kemiripan sama gama milik Kashin Koji. Faktor kedua, karena Kashin Koji adalah orang yang mengetahui di mana Gunung Myoboku itu berada. Faktor ketiga, karena Kashin Koji merupakan kloningan dari Jiraiya Sennin.
yang merupakan guru sekaligus sosok orang tua bagi Naruto. Jadi, dengan adanya koneksi keluarga ini, ya pastinya secara alamiah Kashin Koji akan membantu Boruto untuk menjadi lebih kuat. Karena hanya itulah alasan yang cukup masuk akal kenapa karakter Kashin Koji ini sang autor buat. Karena Boruto dan Kashin Koji itu memiliki suatu hubungan, maka pastinya Kashin Koji akan membawa Boruto ke Gunung Myoboku dan mengajarinya cara untuk membuat kontrak dengan seekor katak. Tidak lupa juga pastinya Kashin Koji akan mengajari Boruto bagaimana cara menggunakan cakra alam, supaya Boruto bisa memiliki cakra senjutsu dan bisa menggunakan mode Sennin. Nah, itulah tadi adalah rahasia sebenarnya kenapa Boruto bisa menjadi kuat. Di sini kenapa Mimin memasukkan ketiga orang ini, karena cakupan untuk seseorang menjadi lebih kuat itu pastinya cukup besar. Sedangkan kalau Boruto semisal hanya berguru pada Sasuke saja, Mimin yakin Boruto nggak akan bisa sehebat seperti sekarang ini. Karena walau Sasuke merupakan seorang MVP perang shinobi keempat, tapi nyatanya segala jurus terkuatnya itu berasal dari kekuatan matanya. Ya, kalau mungkin untuk mengajari Sarada mungkin bakalan efektif, tapi tidak untuk Boruto. Untuk menjadi lebih kuat, Boruto pastinya membutuhkan seorang pembimbing yang punya pemahaman tentang berbagai teknik terkuat di alam semesta, sekaligus dapat dia pelajari. Dan Toneri beserta Kashin Koji merupakan sosok yang tepat dalam hal ini. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!